Ya udah, untuk udah. keselamatan dosa Abang manusia. jawab jujur aja. Ini saya Udah. tambahkan Bang Andi. Lanjut, ya nggak usah diputar-putar lah. Saya tambahkan ya. Tidak, itu saya tidak Boleh putar saya tambahkan? kan. Oke, silakan. Oh silakan. Tambahkanlah, Saya tambahkan. tambahkan ya. Tambahkan. Jadi begini Bang. Begini Bang, hilang suaranya Bang. Nah, peristiwa penyalipan hilang ya saya. Udah ada. Jadi Udah. peristiwa penyalipan itu adalah perlakuan atau peristiwa saat itu. Itu memang dikajakan keji peristiwa itu. Tetapi Keji. ajarannya adalah ajaran kasih. Tetapi mengasihi kami umatnya sehingga dia harus disalibkan. Ini Itu yang berbeda. Ini namanya nggak logis tuh, nggak logis itu namanya. Biarin. Di mana Waduh. di mana bisa ada aktivitas keji terselip kasih Pak? Nggak ada itu. Keji ya keji Pak, kasih ya kasih. Nggak bisa Pak dicampur aduk antara hak Iya. dan batil Pak. Nggak bisa itu. Betul. Nggak bisa dicampur. Ini kan yang kita lihat mau dari mana, sisi peristiwanya, perlakuan dari apa yang terjadi di saat itu, atau mau lihat ajarannya. Ajarannya Gitu ajarannya loh. pembunuhan Nah, Pak. kalau ngeliat dari Pembunuhan ajarannya, Pak. Pembunuhan ya itu berdarah-darah, mematikan Pak. Yesus memang. Iya keji Pak. Itu mematikan Yesus. keji, Karena Pak. memang karena darahnya harus tertumpah untuk penghapusan dosa. Iya keji Kalau itu Pak. darahnya tidak tertumpah, dosa itu tidak akan terhapuskan. Iya ajaran keji tuh Pak. Ya memang Keji, harus penghapusan dosa lewat darah lain. Iya keji ya Pak ya. Keji sekali itu. Keji peristiwanya, Ya. perlakuannya, tapi Ah. ajarannya tidak keji karena Bagaimana ajarannya mungkin keji. izin Pak John? Karena kenapa? Karena Izin, Pak kasihnya dia menyerahkan nyawanya Terakhir untuk dari saya manusia. ya. Tidak Ya. masuk akal Pak John. Kalau peristiwanya keji, terus di balik peristiwa itu ada ajaran kasih. Ini nggak bisa Pak diterima oleh akal sehat. Tolonglah jangan membodohi anak kecil Pak. Nggak bagus ini. Nggak bisa itu Pak. Nggak diterima akal sehat Pak. Oke? Untung ada Ya, kami loh Bapak kan bisa. bukan anak kecil, Untung ada kami di sini supaya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang Kristen jangan beri mereka edukasi yang kayak beginian. Kenapa? Peristiwa keji tidak mungkin dia adalah kasih. Ya keji, kasih ya kasih Pak. Itu Pak. Jangan dicampur aduk Pak antara hitam dan putih. Nggak bisa. Jadi abu-abu dia jadinya Pak. Oke? Oke Pak John. Dia keji. Begini Pak, itu kan perlakuannya yang keji. Tetapi kan dia punya dasar dengan kekejian itu. Artinya bukan dia ajarannya yang kasih kan. Mana Nah, ada ajaran kasih dalam kita kan kekejian orang Pak? yang dewasa. Aduh. Enggak, ini kan orang dewasa semua. Kita tahu kan bahwa itu perbuatannya yang keji. Tetapi ajarannya adalah kasih. Itu loh Pak Endi. Yang Oke, harus kita nggak apa-apa. sadari gitu. Enggak. Logis nggak tuh Pak? Logis nggak Pak? Antara keji ada kasihnya. Logis nggak Pak? Logis. Dalam hal penembusan dosa. Logis Nah, dalam gimana hal penembusan logisnya, dosa. Pak? Ini bukan multiple choice. Oke, saya Ini kembalikan esai. yang lain. Saya nggak mau menghakimi Anda di sini. Bukan multiple choice, ini Cukup esai. cukup Pak John, saya bisa menakar ilmu Anda. Kita saling memaklumi saja. Kita kembalikan ke hostnya ya, karena ada Bang Nandar, Bang Juma mungkin udah kembali lagi. Kalau ada kata hilap dari saya, Bang John, Pak Julius, mohon maaf ya. Siap sama-sama Bang Endi. Saya juga ternyata Oke Bang. Saya juga minta maaf ya, kalau udah salah. Salah. Itu Bang Juma, coba Bang Juma udah, Guru Anda Juma udah balik belum? Kalau belum ya, apa Aki Yonatan mau nambahkan dikit? Kalau enggak saya lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini ya Pak, begini. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, sebenarnya kita harus rasional berbicara itu Pak, dengan kejujuran. Jadi begini Bang Edi, yang Kristen ini Bentar, kalau mulai di Julius. komal Islam itu Saya lagi harus ngomong loh. banting karena dibanting itu kepala sakit Bang. Bentar, saya lagi silakan, ngomong Bang. loh Bang Julius. Jadi begini Bang Julius. Bang Julius ini saya sudah setuju tadi sama Bang Julius. Tapi menelan ludahnya kembali. Bapak mengatakan, ya kan, tanpa perjanjian baru, perjanjian lama, tidak lengkap perjanjian baru. Saya sudah setuju kepada Bapak. Tapi ketika dikatakan, ketika kita membawa ayat-ayat dari perjanjian lama yang melarang tentang hukum dosa waris, Bapak menjilat ludahnya kembali. Yang Bapak gunakan perjanjian baru. Harusnya konsisten. Seperti itu Pak. Jangan Bapak berbicara, tapi Bapak menjilat ludahnya kembali. Padahal saya sudah setuju loh. Nah, kita balik lagi ke konteks penyembahan darah manusia tadi. Harusnya Pak Jones konsisten juga Pak.
Orang Kristen bersukacita ria dengan persembahan Yesus di tiang salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bertepuk tangan orang Kristen. Mereka menikmati hasil dari pengkhianatan Yudas Iskariot. Tapi mereka nggak konsisten. Harusnya mereka menganggap Yudas sebagai pahlawan, bukan Paulus. Harusnya Anda menganggap Yudas, iblis, sebagai tokoh terpenting dalam agama Anda. Karena berkat mereka Tuhan Anda dijadikan. Iya, kalau Yaitu gitu ya. dengan mengorbankan Yesus di tiang salib. Tapi ini kan tidak. Siap, apologet. Ini kan tidak, kan? Sebentar, saya belum selesai. Ini kan tidak. Ketika Yudas Iskariot berhasil menyelipkan Yesus di tiang salib, Kristen bersukacita ria, menikmati hasil dari Yudas, tapi menganggap Yudas sebagai pengkhianat. Ini kan gak logis, gak konsisten Kristen ini. Gak berbalas budi. Coba jelaskan. Aduh, jadi jangan nge-lag, nanti kepental keluar. Gimana Pak Julius? Silakan Pak Julius tanggapi. Benar kata Pak Handi tadi, harusnya Anda bersyukur, berterima kasih kepada iblis. Pak John? Ya, monitor. Nah, silakan. Dengar gak suara saya? Enggak dengar tadi, ini baru dengar Pak. Oh, kedengaran. Silakan lanjut Pak. Iya, berarti masih di ruangan. Iya Pak, tadi saya mau bantah tadi kan, artinya saya mau luruskan lah bahwa apa ajaran yang tadi dikatakan tadi yang soal itu ya Pak sadis dan segala macam tadi sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa itu adalah karya penebusan dosa. Artinya memang di situ harus tertumpah darah untuk menebus dosa itu. Dan di ajaran-ajaran di perjanjian lama juga dijelas bahwa itu harus pakai darah. Waktu itu mereka pakai hewan. Di mana di situ disebutkan Ya kan? perjanjian lama, ya kan, menebus darah manusia. Di mana Pak? Di mana itu? Di perjanjian lama tuh di mana? Siapa tahu saya. Oke, ah, Anda silakan cari. Siap. Ini 60 salah satu ya, salah satu banyak perjanjian soalnya. Perjanjian itu banyak di perjanjian lama ya, tapi yang pasti terpakai adalah Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Ya. Tidak ada di situ menjelaskan darah manusia, Pak. Saya hafal tuh ayat itu. Tidak ada di situ. Ini Gimana? Musa mengambil darah ya untuk menyucikan dan darah perjanjian dengan Elohim. Di mana darah Keluaran 24 manusia? ayat 6 sampai 8. Anda baca dulu. Jangan Anda Anda baca dulu. Loh, Baru Anda Anda- suruh saya baca, Anda nggak pegang Bible. Dari tadi kita sudah mengeluarkan ayat begitu banyak. Terus Anda menyuruh kami, memerintahkan kami bacakan. Harusnya Anda dari Kristen membacakan kepada kami. Oke. Ada Kristen yang bisa. Kalau saya bacakan, Anda nggak dengar saya pasti karena saya dikeluar dulu. Saya dengar, saya dengar. bacakan, saya bantu apa-apa. Jangan Fandi, nanti kebiasaan mereka tuh. Enggak, Malah kasihan saya dia. bacakan. Kalau dia baca, dia nggak bisa kedengaran suaranya. Dia pakai satu Iya. Kita Iya, maklumi nggak saja ngerti. dia. Kamu gimana ya? Saya Kita bilangin maklumi kamu dia. tuh nggak ngerti. Dia pakai satu Nggak bakal kedatangan. Anda nggak akan dengar suara saya karena saya keluar aplikasi. Ya, dia keluar Ya, dia. lanjut. Apa itu? Fandi, Apa itu? dibacakan. Apa? Lagian juga. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Oh. Bang, ini satu ayat saja yang saya harus jelaskan saja. Jangan ditambah dulu, Nggak Pak. ada di situ. Bacain dulu. Dia bentar. Begini Bang. Oh, silakan. Bentar Pak. Keluaran Julius. 24. Itu kan mengenai Musa ya. Kemudian Musa Ya, mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah adalah perjanjian yang diadakan dengan Tuhan kamu. Ini darah hewan, Pak, bukan darah manusia, Ya. Pak. Betul. Tapi itu darah hewan gitu loh ya. Darah harus pakai darah. Dengar Nah, baik-baik. itulah Darah. enggak punya. baik. Begini Pak, Nah, saya udah baru bilang kamu baca berkali-kali. Ibrani 8 ayat 7. Ibrani Darah Ibrani- hewan, udah darah hewan. Udah. Ibrani 8 Makanya ayat saya 7. malas bacakan kepada Bapak. Udah, itu Saya tadi kan malas. jelas. Ibrani 8 Pertanyaan ayat 7. saya gini Pak, pertanyaan saya simpel, coba jujur rasional. Di mana di perjanjian lama diajarkan penyembahan penebusan dosa menggunakan darah manusia? Itu aja dulu Pak, nggak usah lari-lari. Itu Kalau aja dulu manusia biar kan kalau manusia belum ada Pak di situ kan Yesus baru datang di bukan perjanjian belum baru. ada, tapi memang tidak ada karena Tuhan tidak menghendaki Ya, tidak ada lah, Pak. penebusan dosa menggunakan darah manusia. Perjanjian Kamu nggak Bang, paham ya. perjanjian Bentar, lama saya itu kembali di topik ya. Firman. Pak John. Kamu paksa Lanjut, itu Fandi. ya.
Pak John. Salah kamu, kamu nggak naik kelas kalau kamu Pak terlalu John, berpikir gitu. Pak John, kalau Anda memakai Ibrani 87, ini juga akan Iya. menabok Anda sendiri. Kenapa? Enggak nabok. Coba Di kamu sana baca, itu, di sana itu, kalau perjanjian lama tidak ada cacat, ngapain harus pakai perjanjian kedua? Gitu kan berarti ya. sebab pengajanjian yang pertama cacat, ya. Oke. Mana cacatnya, Pak? Gak ada. Kamu catat di Galatia 4 ayat 5. Ya Galatia Galatia kemarin. lagi. Galatia 4 ayat 5. Galatia dipakai untuk menghajar perjanjian lama gimana, Pak? Ini aja, Pak, ya. Bahasa hukumnya ini dikit, Pak. Bahasa hukumnya begini, sederhana sekali, Pak, untuk supaya kita mencerahkan akal kita. Jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Jangan menebus dosa dengan berbuat dosa. Oke, Pak ya, paham ya? Ini kan sudah saya jelaskan. Itu di ayat 8 itu dan itu 7 adalah perjanjian yang pertama adalah cacat. Maka diperbarui dengan Galatia 4 ayat 5. Mana ada? Buset, enak banget lu, Pak. Galatia 3 ayat 13. Paulus menghajar. Galatia 3 ayat 13. Gila kali. Matius 5 ayat 17 itu semua penggenapannya untuk Berarti Yeremia ini ngawur ya. Yeremia ini ngawur ya, harusnya. Anda yang ngawur memahaminya, bukan Yeremia ya. Oh, Anda yang ngawur memahaminya. Iya. Karena Yeremia nggak pernah salah di situ. Terus cara Ya. memahaminya benar gimana Pak? Coba dijelasin. Iya, kamu baca Yeremia mana yang Anda pikir salah? Yuk, itu jelas kok di dua Ya, jelas. Tawarik. Kamu bilang, Gini. jangan cuma jelas, Dengar. kelas kamu. Oke, dengar. Di dua Tawarik 25 itu dijelaskan tidak boleh bunuh orang yang berdosa. Di Yeremia 31:29 sampai 30 juga dijelaskan tidak boleh bunuh orang yang berdosa. Di Yeskiel bahkan dijelaskan juga di ayat 18 ayat 20. Di Yeskiel 18 ayat 20. Oke. Nah, sekarang terus apa? Apalagi? Apakah ayat-ayat kamu tadi sampaikan Musa lakukan tidak? Nuh lakukan tidak? Abraham lakukan tidak? Jangan larikan ke Musa yang mengorbankan darah Itu hewan. perjanjian lama yang kamu baca. Itu yang kamu baca perjanjian lama. Apakah itu Musa lakukan? Berarti Saya ada tanya dengan berbeda. kamu. Aduh, ini udah ngawur. Sini saya terangin masalah Nuh. Tar dulu biar saya jawabkan. Untuk Nuh dengan air bah, Pak, itu sudah Nuh berdakwah berpuluh-puluh tahun begitu. Mereka masih bebal makanya ada banjir bah. Jadi resikonya adalah yang bersalah tidak bersalah ikut dalam hal ini. Begitu juga dalam Sodom dan Gomoro, di sana itu sudah terjadi SODOMI bertubi-tubi. Di sanalah istilah soso itu yang kita pakai sekarang itu istilah dari kitab Anda kan begitu. Nah itu dimusnahkan baik yang melakukan maupun tidak begitu. Tapi ini kasusnya di sini adalah kasus personal. Siapa itu? Kasus personal adalah Yesus Amasia. Anda matikan di tiang salib. Tidak ada ajaran para nabi sebelumnya. Jadi jangan Anda mengambil skala umum dan Anda tidak apple to apple dengan kasus personal Yesus Amasia di tiang salib, Pak. Kira-kira gitu bahasa akademiknya begitu ya, Pak ya? Bahasa akademiknya begitu, Pak. Ya, siap saya dengar. Mbak, mohon maaf itu Anda salah mengatakan Yesus adalah kasus komunal. Salah lagi. Komunal. Bang Yonas. Komunal manusia bahkan. Bang Yonas. Ya, jadi Anda salah. Ya. Bang. Ya. Bang Yonas. Silakan. Satu pesan buat mereka saja. Galatia 1 ayat 8, Bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Berarti Anda menjilat ludah sendiri Oke lah, Bang. dong. Berarti terkutuk Yesus. Jadi Galatia 3:13, Pak. Terkutuklah orang yang digantung di tiang Ya, salib. terserah Terkutuk dong itu Yesus, Pak. Abang. Gimana, Ya, Pak? terserah Abang aja lah. Lo kok terserah? Karena memang itu termasuk Injil-Injil yang Saya lain. saya Yang akan Abang jelaskan berbalas tadi pantun. tidak. Saya akan berbalas pantun 1 Korintus 4 nomor 10 gitu ya. 1 Korintus 4 nomor 10 kami bodoh karena Kristus, Pak. Ya. Setuju, Pak? Saya tambahkan lagi Ya. ayat Ya, 13 setuju dia. 1 Korintus 4 Bodoh ayat karena 13. Kristus. Maaf ya, Pak. Tidak apa-apa, Bang. Itu biasalah. Hidup tuh harus menerima pendapat orang lain. Bukan pendapat saya, Pak, tertulis di Bible, Pak. Iya. Biasa tuh lah, Pak. Doa kepala Yesus udah keluar doa kepala Yesus. Oh, ada doa kepala Yesus. Silakan Pak, doa kepala Yesus. Ada gambar Yesus juga lagi. Silakan berpendapat Pak, bebas. Silakan mau tanggapi, silakan. Sudah tadi. Bang Hendy. Ini doa kepada Yesus ini murid saya loh, Pak. Sudah. Gini. Tambahin sedikit. Tadi kan pertanyaannya mengenai peristiwa salib ya.
Kalau peristiwanya memang peristiwa keji, tapi peristiwa itu lambang kasih Allah. Karena melalui peristiwa lambang itu, iya memang lambang kasih Allah. Karena Allah mengaruniakan anaknya. Ceritanya kan seperti itu Alkitab. Penyalipan Yesus Untuk dikehendak menyelamatkan dunia. Yesus. Oke, penyalipan Yesus Kalau- kehendak Allah atau bukan? Kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya di mana itu Kehendak tertera itu? Bapaknya. Di mana itu? Loh, itu di dalam doa Yesus sudah disampaikan. Ya Bapa sekiranya mungkin, biarlah Kan cawan ini Yesus lalu ini, daripadaku. Bro Admin. Oh, berarti doanya Yesus sudah ditolak. berwanti-wanti. Gimana ya? Doa Yesus ditolak. Gimana? Doa Yesus ditolak. Nggak ditolak. Itu Doa yang memang mana yang ditolak? itu harus Kan terjadi. Yesus minta diselamatkan dari cawan ini. Oh Enggak tidak. ada. Enggak ada. Iya berdoa semalaman sampai titik darah lo turun pak kayak keringat darah itu. Dia berdoa Iya, dia iya, selamatkan dari tapi- cawan dari salib pak. Iya. Dia berharap Tapi- bukan dia yang jadi korban. Udahlah ini Yesus kita ini bilang. Bible berjalan loh ya. Bentar, Yesus sebentar. bilang terjadilah sesuai kehendakmu. Nah, itu lanjutannya. Betul. Itu sudah. Bentar. Iya. Tapi di ayat itu konteksnya Yesus berdoa untuk agar tidak bisa disalib, agar menghindar dari Tidak. penyaliban itu. Tidak. Di mana? Di Struktur mana? doanya. Coba Struktur baca doanya memang seperti itu. Begini Pak. Pertama, Pak Matius 26. Lanjut Pak Ya, Andi. andaikan cawan ini berlalu dariku. Itu Pak tiga semalam suntuk dia berdoa. Sampai murid-muridnya itu pada Sekiranya ketiduran. Ya, Yesus Ya. maju lagi sujud dan berdoa. Sampai dia itu benar-benar ketakutan. Sampai dia keringat seperti keringat darah kan gitu ya. Apa isi doanya? Andaikan Salah. cawan ini. Jangan disalahin dulu Pak. Andaikan cawan ini saya nggak baca Bible nih Pak. Saya hafal nih. Kalau sekira-kira ada keliru-keliru dikit ya, Anda luruskan saja. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendak Bapak. Kan gitu ya? Nah, Ya. ini doa kalau Anda mengatakan ini kehendak Bapak, berarti doa Yesus ditolak. Itu aja, nggak ada pilihan saya lain. jawab ya. Saya jawab Oke? ya. Ya, silakan. Nah, Silakan jawab. dijawab. Satu, sebentar nanti Pak Doa tambahkan. Saya cuma sedikit aja. Satu yang saya harus jelaskan ke Pak Hendy ya, Bang Hendy, itu dia bukan takut sama sekali. Jadi justru dia berkeringat itu karena dia begitu mengasihi umatnya karena dia tahu dia akan berpisah. Ah, ini mah framing lagi nih. Titik awal dia berpisah dengan karena umatnya. takut Pak. Bukan takut. Takut Dia- rasanya mau mati. Dia mau menyerahkan nyawanya, dia udah tahu. Lah ini Bro Admin bilang dia takut loh, Bang Jones. Bang Dia sedih ya. Jones. Bro Admin Dia sedih bilangnya akan dia takut berpisah. loh. Sebentar, saya mau jelaskan. Kamu jelasin lagi. Ini kamu kan kamu Muslim kan? Saya jelaskan. Ini kenapa arti ayat itu. Jangan kamu nanti naik kelas kamu. Ya, jadi saya jelaskan. Oh. Itu dia bukan takut, Bang Hendy. Tolong kamu diam ya, Bang Hendy. Jadi dia bukan takut. Jadi dia sedih karena dia akan berpisah dengan umat yang dikasihnya. Oke. Ya, makanya dia berdoa. Saya baca seperti itu. datanya ya, Pak. Yang kedua, kenapa dia cawan ini berlalu? Seandainya kata ini kenapa? Makanya dia menanyakan pertama itu cawan ini berlalu, peristiwa ini berlalu. Tetapi di situ belum titik, koma dia sampaikan. Oke, saya baca dulu datanya, Pak. Izin dulu saya bacain Gitu loh. datanya biar nggak kepanjang. Lukas 22:44. Baca baik-baik ya, kita dengerin baik-baik. Yang lain diam dulu ya. Lukas 22:44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketakutan, Pak. Bukan, bersedih Pak. Wah, ini saya baca kok. Itu artinya dia bersedih, bukan berketakutan. Dia Yesus, siapa yang dia takut Pak? Ya susah lah. Dia kalau bukan data takut, dilawan. tapi dia bersedih, dia akan Ya berpisah udah, dengan umatnya. silakan Pak Jones lawan Itu data yang Lukas. dimaksudkan di situ. Silakan Pak Jones lawan data Lukas. Kami jadi juri saja. Silakan dilawan Lukas. Ya, itu saya tanggapi arti dan pemahaman dari Lukas itu. Ya, dia bukan takut, Bukan tapi takut. dia bersedih. Dia Tendre. sangat bersedih karena dia akan berpisah dengan umatnya. Gitu loh. Saking Belem-belem. ketakutannya loh Pak ya. Belem-belem. Pak, saking ketakutannya dia itu, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Itu nggak takut tuh Pak? Dia sedih Pak. Di situ dia sedih Pak, Tidak ada bukan kata takut sedih Pak. kok Pak. Takut. Iya, bukan kata takut, dia sedih. Gitu Ya, loh, dia terserah sedih Pak akan Jones. berpisah. Pak Jonas Makanya dia bilang, ada dua data Pak Jonas. Data di Silakan. Matius memang sedih, tetapi data di Lukas memang terjemahannya
takut. Jadi kita pakai dua-duanya enggak apa-apa. Baik sedih maupun takut enggak Ya, apa-apa sama-sama. begini Pak. Satu, bentar Pak Doa. Kamu harus tahu paham bagaimana penulisan Lukas. Dalam Iya, cara iya. penulisan Lukas kamu harus tahu. Ya, makanya yang di Matius itu justru lebih tepat, lebih presisi. Oh, Lukas salah. Salah. Waduh, enggak bisa gitu tau Bukan Pak. salah, Bro Alkitab Admin. semua Bro Admin, benar, Lukas enggak salah. bisa, enggak bisa. Pak Hendy, jangan Tidak di-framing. bisa. Tidak bisa Lukas salah, Matius benar, tidak semuanya kita anggap benar. Cuman dalam hal terjemahan karena yang dipakai kata itu ya nggak apa-apa, kita pakai aja gitu. Dengar Pak John, Nggak dengar apa-apa lah, Pak kan John. itu cuman terjemahan juga. Yang jelas adalah begini ya. Ini saya jadi pendekar dulu deh. Yang namanya orang ketakutan pasti dibarengi dengan kesedihan. Terus dia mengeluarkan kata-kata, ya Tuhan, kok bisa ada jadi begini sih? Saya ini kan utusan Tuhan. Saya udah menyampaikan yang terbaik untuk umatku Bani Israel. Kok ada orang yang mengkhianati aku? Kok ada iblis yang membisiki Lukas? Kok ada Kayapas tidak menyukai aku? Kok ada penjajah ini ingin membunuhku? Ya Tuhan, Kok ada penghandi ampunilah yang segala hafal? dosaku. Akhirnya dengerin dulu lah. Selamatkanlah aku daripada kehendak mereka yang ingin menyalibkan aku. Bukan kehendakku ya Allah, tapi kehendak-Mu lah. Apapun yang terjadi kehendak-Mu lah ya Allah. Nah, kalau doa Yesus ini ditolak oleh yang mengutus dia, artinya terjadi penyaliban. Tapi kalau doa Yesus ini diterima, tidak ada penyaliban. Silakan milih, maju kena, mundur kena. Doa Yesus ditolak, artinya ada penyaliban. Doa Yesus diterima, tidak ada penyaliban. Itu intinya. Silakan diterjemahkan dengan bahasa dewasa. Assalamualaikum Hilang ladar. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sederhana loh, Bro Admin. Hanya 2 pilihan loh ya. Maju Yuk, kena, mundur standby kena. 86. Kalau saya sarankan sebagai orang yang dewasa, berpikir logis, lebih baik saya katakan begini, doa Yesus diterima, Yesus itu tidak disalib, ini anak orang yang paling disayangi, dia adalah utusan Tuhan, dia mengajarkan firman-firman mengerti. Tuhan kepada Bani Israel, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, kenapa mesti harus dibunuh? Alhamdulillah di Al-Quran, tidak dibunuh, tidak disalib, tidak diangkat ke langit kedua. Iya, iya. Jawaban Enak saya dong jadi bukan di seorang jawaban muslim saya. daripada Anda menjadi Kristen maju kena gimana? Enggak. Saya enggak nyebut soal agama ya. Maksudnya saya ikuti cerita yang di Alkitab. Nah, jadi perkara ada cerita lain ya saya ikut cerita yang di Alkitab. Kalau di Alkitab dikatakan Yesus disalib ya saya ikutin cerita yang di situ. Doanya ditolak. Gitu. Gimana? Berarti doanya ditolak. Kalau doanya ditolak kan Yesus berserah diri tuh itu ceritanya. Iya, berserah Ya diri Bapak apa ya? jikalau Iya. cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendak. Cawan itu apa bro menurut lo? Cawan apa itu? Cawan itu ya ini tuh peristiwa yang harus dialami Yesus tuh. Salib. Pencobaan bisa. Salib udah. Ya kalau di Yesus ya salibnya itu. Artinya Kematiannya andaikan itu. aku ini ya Tuhan, aku ini nggak mau disalib, tapi kalau kehendakmu aku disalib, Enggak. ya aku manut aja kan gitu bahasa sederhananya toh. Ya, bahasa sederhana Nah, boleh terjadi lah, salib motif. nih, berarti terjadi salib, berarti ada kehendak Tuhan membunuh utusannya sendiri yang tidak bersalah. Padahal di lain pihak Tuhan itu nggak mungkin tidak ada perintahnya membunuh orang yang tidak bersalah. Nah ini kontradiksi lagi bro. Jadi kemanapun Anda pergi selalu dibarengi dengan kontradiksi. Udahlah, ikut sama saya, inyong kencot, orang apa, orang kepenak. Gimana? Beleng-beleng. Apa sih? Ya. Apa orang kepen? Tapi Bang Andi gini loh, utusan tersebut juga mengklaim, dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apapun yang terjadi kepada Yesus bagi kita itu karunia dari Allah, kan begitu. Baik, kalau mau hidup kekal itu apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan kalau mau hidup yang kekal? Pakai data coba. Hidup yang kekal, percaya pada satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3 dong. Itu udah melanggar. Itu aja udah melanggar.
Inilah hidup yang kekal itu, Ternyata bahwa hafal ya. mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Lah telah iya, Engkau toh. utus. Itu yang lu harus Lah percaya iya. supaya hidup kekal. Lah itu tadi udah aku bacain loh ya, Ya bagian makanya jangan dituhankan pertamanya. anak orang supaya bisa hidup kekal gitu loh. Jangan dituhankan dan jangan disalib, baru hidup kekal. Kenapa? Gini, Bang Kalau Andi, Anda berposisi di sana masih ngeyel, Anda akan nanti ada Matius 7 Matius 7 21 sampai 23 nanti. Hanyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Hati-hati Sekarang lo ya. begini Bang Andi, seandainya Yesus memang diselamatkan, ya saya rasa ini juga ya maksudnya apa sih namanya dia nggak gentleman juga gitu loh. Gua juga Seandainya heran ya sama teman-teman seandainya sebagian ya. diselamatkan aja nggak Tapi- apa-apa, tapi kalau digantikan kan kayaknya Admin, gimana kan kasihan iya. juga orang yang Gue heran sama digantikan. teman-teman ini, kok pembunuhan anak orang kok disetujui? Assalamualaikum. Padahal Waalaikumsalam warahmatullahi. kenapa mesti harus kita setujui pembunuhan anak orang? Padahal ada ajaran Tuhan itu nggak boleh membunuh gitu. Itu loh istilahnya ya. Wajar dong sang pencipta ini menyelamatkan utusannya. Kenapa sih Anda pada protes gitu? Kehendak Tuhan kok diprotes, kenapa? Kenapa kehendak Tuhan dilawan dari ala istilah-istilah barat, istilah Roma gitu? Kenapa? Silakan gak usah dijawab. Susah itu. Kenapa? Itulah tadi yang dibahas hari ini Bang adalah Andi, inilah yang dibahas hari ini, topik dari Bang Yoma itu Matius 23:15. Siapa orang ini yang menyeberang laut untuk mentobatkan satu orang? Gitu loh. Siapa orang Farisi ini? Ini jawabannya di sini. Itu loh. Jadi berputar-putar ini topik hari ini gitu loh. Paulus. Nah, udah dijawab boleh Bro Andi. Lu. Paulus terjawab sudah. Oke, lanjut. Oke, Yang lanjut. enggak Saya tahu lagi. Bang, jangan gitu toh. Silakan lanjutkan Bang James. Saya lagi makan. Saya makan bentar. Oh lagi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu pas karunia ya, betul ya. Iya. Oke, jadi saya bertanya, saya ini Penyalipan itu jadi melanjutkan. kasih karunia ya, bukan suatu strategi ya. Oh, kalau saya bukan penyaliban, tapi pembunuhan berencana itu kasih karunia itu dari mana itu, kok pembunuhan berencana kok kasih karunia. Sekarang saya tanya deh, melanjutkan yang pertanyaan dari Prof Handi Lo bacain lagi Pak tadi doa. adalah siapa yang mengatur skenario pembunuhan berencana seorang makhluk yang bernama Jesus alias Joshua di kayu. Dah itu aja. Thailand. Tadi pertanyaannya sederhana loh. Siapa dalang dari pembunuhan berencana seorang makhluk yang bernama Jesus alias Joshua di kayu? Dah itu aja. Udah dibunuh, dipakuin lagi. Dah terus siapa provokatornya? Karena pertanyaan antum itu sederhana, saya jadi lapar. Saya ingin ke warung Padang sederhana dulu ya. Bisa Makan dulu Bang Undi. Makan dulu Bang Undi. Ini juga bertanyanya kan udah kita pernah, tadi kita bahas, dia berarti nggak nyimak di bawah, langsung naik aja nih. Ini siapa yang nanya ini? Saya ini Martin. tetangga Anda Pak John. Saya ini tetangga Anda Pak James. Ini yang tanya itu tadi. Yang provokatornya tuh siapa? Itu loh. Ini siapa James? James Polhan. Iya saya. Iya kenapa saya yang bertanya? James Polhan, bahasa Inggris semua nih gayanya. Iya saya. Tapi mohon maaf saya nggak jawab lagi lah, saya capek jawab itu, udah kita bahas tadi di depan. Harusnya Anda di bawah dengerin dulu. Baru Anda naik. Kalau Anda terlambat ya udah nanti saya silakan lagi aja. Saya ini Ngulang-ngulang lagi capek. salah. Nggak tahu kalau Pak Doa, saya udah capek, saya menurut tadi udah dibahas itu. Gitu loh udah Pak kelar. Jones, Pak Jones, Ardi Pak Jones. Iya, Pak Ardi. Yang lain aja Pak Oke. Kohan. Iya. Nggak, saya mau nyapa Pak Jones dulu dong. Masa sahabat saya nggak disapa? Nah, saya mau nyampe ya salam Pak Adrian. Sehat-sehat ya Pak Ardian. Oke, lanjut ya teman-teman. Silakan yang lain.
Lanjut. Siapa dia? Sorry ya. Ini Pak James ini bahasa Inggris terus dia. Kalau kamu mau tanya yang lain dah itu udah masuk tadi bahasan. Harusnya kamu dengar dulu di bawah. Kalau kamu mau naik Saya baru datang, orang saya tadi ada kalau beberapa baru datang kerjaan berarti lain. kita berarti gini udah ya nggak tahu sialnya Anda atau apa. Ya artinya Anda terima aja bahwa itu sudah dibahas di atas tadi. Ya bahasan yang lain dah. Jangan ngulang lagi, capek kita. Gitu ya. Yang lain. Ya kasihan tuh Bang Hendy juga mungkin nanti enak pula dia udah dengar tadi mau makan padang dulu dia. Ini makan padang dulu. Ya udah, saya kasih pertanyaan yang jauh lebih sederhana lagi dah, berkaitan dengan apa tadi? Kayak itu tadi. Jika darah Yesus itu penebus dosa, tolong terangkan kepada saya definisi penebusan dosa itu apa? Apakah sama dengan penebusan apa barang yang kita gadaikan atau gimana itu? Berat gini, kalau itu memang kamu harus tahu dulu dosa itu apa. Itu ya. Nah, itu penebusan dosa. Dosa itu adalah karena melanggar hukum Allah. Kenapa harus ditebus? Karena dia kan melanggar hukum Allah. Kalau hukum Allah ini berarti harus ditebus dan Allah sendiri ya kalau itu dosanya lihat seperti apa. Apakah ini dosa perbuatan, apa dosa awal? Kalau dosa asal, dosa keturunan, dosa turunan gitu, dosa asal, itu Adam dan Hawa. Berarti harus ditebus oleh Yesus sendiri, orang yang dari surga, atau Allah itu sendiri yang menebus. Karena darahnya lah yang bisa menebus dosa itu, karena pelanggaran akan hukum Allah. Dosa itu melanggar hukum Allah, Pak. Ya Allah punya ketentuannya, Anda sudah langgar. Nah itu harus ditebus oleh darah. Nah itulah yang jadi makanya Yesus disalibkan dan menebus dosa manusia. Gitu. Nah nanti beda lagi dengan dosa perbuatan. Tadi ada di Galatia tadi Yesaya tadi udah disampaikan Bang Hendy. Jadi akan beda lagi itu karena itu dosa perbuatan ya. Setelah ditebus dosa asalnya, nah kita hidup sudah merdeka nih kan dalam kehadiran Allah dengan kita manusia. Nah apakah terus kita bebas terus mau ngapa-ngapain? Ya enggak, kita tetap dalam ada di hati kita ada hukum Taurat yang menjaga kita dalam hukum-hukumnya. Nah, sekarang sudah digenapi dalam hukum kasih. Nah, itulah hukum kasih itu yang menjaga kita. Nah, kita melanggar hukum kasih itu dosa. Dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede. Tetap aja dosa. Upahnya apa? Maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Nah, itulah harus ditebus lagi. Tapi bersyarat kalau di Kristen itu dalam pengertian, ya dia harus mengikuti Yesus. Baru ada perjumpaan dengan Allah. Artinya ada pengampunan dosa itu sendiri. Apa itu? Mengikuti Yesus, ya itu baptisan. Itu baptisan itu adalah pemeteraian. Makanya Yesus memberi contoh dalam baptisannya sendiri dirinya oleh Yohanes Pembaptis. Di situ letaknya ya. Bang Hendy makan sudah turun ya. Tolong itu saya sampaikan ya Pak James Pohan ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja Pak kalau Alkitab jangan pakai bahasa-bahasa asing. Saya pakai. Loh. Belajar Kristen di gereja Anglikan yang notabene-nya itu apa berbahasa Inggris, Pak. Waduh, saya ini bukan belajar di enggak betul Ortodok yang berbahasa Yunani. Aduh, Kami ada yang bahasa Inggris. Tuh wae lah lor. Ngomong nganggo boso Inggris wae salah loh. Cuma maksudnya ada macam bahasa Indonesia yang kita pakai. Wabarakatuh. Host, thank you udah naikin saya. Saya cuma ngasih inputan saja biar debatnya ini atau diskusinya lebih bagus lagi. Tolong dong Pak Jones ngasih jawaban itu berdasarkan data, jadi nggak muter-muter. Kami juga dengannya di sini kayak bingung juga gitu, ya. Itu aja sih, host. Thank you udah naikin saya. Makasih. Ada satu lagi pertanyaannya, tapi dijawab pakai dalil nih dari Bang Ari nih. Judas and Iblis pahlawan atau pengkhianat? Nah itu dari Bang Ari nih pertanyaannya. Judas dan Iblis ini pahlawan atau pengkhianat? Belum dijawab ini. Ayo. Itu mudah loh Bang Ari ngasih pertanyaannya daripada saya tadi.
Judas bisa aja si Delon. Ya. Aduh. Jadi, Malah jawaban itu harus tidak bisa multiple choice untuk jawaban iman ya, itu harus esai. Karena kalau multiple choice itu akan itu tanya nanti. Iya, itu Bang Ari nanya, itu Judas and Iblis itu pahlawan atau pengkhianat? Bang Arinya masih ada di sini. Ya, jadi kan iblis itu satu bagian yang ikut serta dalam penyalipan, ikut peran dalam penyalipan Yesus. Dia ikut peran, dia ada peran. Ya, kalau Yudas itu jelas pengkhianat, itu jelas Yudas itu pengkhianat. Tidak ada lebihnya peran dari situ dia, cuman pengkhianat dia, karena dia cuma menunjukkan siapa mana yang Yesus itu. Dia jual Yesus itu dengan 30 perak. Karena dia cuma menjual Yesus dengan mencium Yesus, makanya kita ada istilah cium Yudas. Karena dia cuma ngasih tahu tentara Romawi, ini kan ada 12 murid. Itu tentara Romawi nggak tahu mana yang Yesus. Nah, dia cium lah, yang dicium Yudas itulah yang Yesus. Tentara udah sepakat dengan tentara Romawi, yang saya cium itu adalah Yesus. Sementara tentara Romawi kan nggak tahu Yesus yang mana. Akhirnya begitu dia cium, oh ini Yesus, langsung ditangkap. Itu. Jadi Yudas itu perannya cuma itu. Dia cuma jual Yesus dengan 30 keping perak. Cuman itu, nggak, that's it, nggak lebih peran dia. Kalau iblis perannya lebih luas dari Yudas, karena dia pakai juga itu imam kepala sebagai